Jemaat terkasih dan umat Kristiani dimanapun berada, salam sehat dan salam patunggilan. Kami, pelayan liturgis GKJW Rungkut, berharap Anda semua tetap dalam kondisi sehat dan penuh dengan sukacita. Dan ibadah Minggu hari ini, 30 Agustus 2020, juga merupakan ibadah penutupan pembangunan GKJW yang akan dilayani Bapak Pendeta Abednego. Mari kita menenangkan diri kita terlebih dahulu sebelum kita beribadah dan saat teduh bagi kita semua. Kami undang jemaat terkasih bangkit berdiri dan kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 15 bait 1 dan 2, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Jemaat kekasih Tuhan, marilah ibadah kita pada hari Minggu ini kita lakukan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara semua. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat dan kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada, pada hari Minggu ini peribadatan kita akan didasari, dituntun dengan satu ayat pada bagian Alkitab sebagaimana yang tertulis di dalam Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-19. Wahyu pasal 3 ayat 19, demikian kesaksian Alkitab. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu
dan bertobatlah. Kita muliakan nama Tuhan. Yesus, kemuliaan puji sembah, mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Sang Raja benar, mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Tertulis di dalam Alkitab, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Demikian Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jemaat dan kekasih Tuhan, jika kita melihat diri dan kehidupan kita masing-masing, kita harus mengakui bahwa dalam kehidupan kita masih jauh dari melaksanakan hukum kasih ini. Oleh karena itu, marilah kita memohon pengampunan kepada Allah melalui doa kita. Kita satukan hati dan bersama-sama berdoa. Tuhan, saat kami mengingat, menghayati akan kehendak-Mu, kami menyadari bahwa kami yang lemah ini belum dapat melakukannya dengan sesempurna mungkin. Masih ada dosa, kesalahan, kekurangan kami di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami mengakui segala dosa kami. Dengan penuh kerendahan hati pula, perkenankan kami memohon kekuatan sejati dari sorga, sehingga di tengah perjalanan yang penuh dengan tantangan, godaan, dan cobaan ini, kami sebagai anak-anak-Mu tetap Tuhan mampukan untuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami meyakini akan kasih-Mu dan kami bersyukur atas pengampunan-Mu. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan,
bagi kita semua yang dengan tulus dan sungguh-sungguh mengakui segala dosa di hadapan Tuhan, kepada kita Tuhan berkenan menyatakan warta anugerah. Di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayat 8 sampai 9 tertulis demikian. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan bagi kita yang telah diampuni segala dosanya, Tuhan senantiasa memanggil kita untuk membangun diri dan kehidupan kita semakin indah di hadapannya. Karena itu di ayatnya yang ke-10 dari Efesus pasal yang kedua tertulis, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan padamu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Tiba saatnya bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, Saudara-saudara, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan penyertaan-Mu hingga kami kembali dapat beribadah. Dan tiba saatnya mohon Kau izinkan kami untuk merenungkan firman-Mu, membaca firman-Mu, bersama-sama dengan Bapak Pendeta yang akan menyampaikan berita kabar baik ini ya Tuhan. Biarlah kami mengosongkan hati kami sehingga boleh Engkau isi dengan apa yang Engkau kehendaki. Dan kiranya Bapak Pendeta dengan segala kerendahan hati akan menyampaikan apa yang Engkau maksudkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan dari perikop dari Perjanjian Baru terambil dari Matius 16. Matius 16 ayat yang ke-21 sampai dengan 26. Judul perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, Tuhan,
Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikian kesaksian firman Tuhan. Jemaat dan kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada. Pada hari ini sebagai bagian persekutuan di Gereja Kristen Jawi Wetan, bersama kita mengakhiri satu perenungan sebulan penuh di dalam bulan pembangunan GKJW. Satu penghayatan, satu panggilan untuk hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Telah kita usahakan bersama sepanjang satu bulan ini. Nah, apa yang kita hayati di dalam bulan pembangunan GKJW ini menyadarkan kita kembali tentang hakikat pengikut. Secara khusus, hakikat pengikut Kristus. Inilah yang kita hayati sepanjang satu bulan penuh ini. Apa hakikat pengikut? Tentu yang namanya pengikut panggilannya adalah mencocokkan, ya, sekali lagi mencocokkan segenap kehidupan sebagai pengikut ini kepada yang diikuti. Inilah hakikat pengikut. Yang namanya pengikut itu ya kudu maelu, begitu dalam bahasa Jawa. Maelu iku nek sing didereki mriko ngaler nggih nderek ngaler, kan begitu kan? Sing didereki menika ngidul nggih nderek ngidul. Itulah mengikut. Itulah pengikut. Jadi suatu kehidupan yang mulai pikiran, perasaan, cara pandang, perilaku ini dicocokkan dengan yang diikuti. Nah, pemahaman atau hakikat tentang pengikut yang seperti inilah yang akhir-akhir ini mulai pudar. Coba kita bandingkan dengan fenomena follower atau subscriber, ya, di media-media sosial.
apa yang terjadi? Para follower, para subscriber begitu ya, banyak yang kemudian menuntut yang diikuti itu sesuai dengan apa yang diinginkan atau dikehendaki oleh follower atau subscribernya. Sehingga kita bisa melihat fenomena-fenomena yang memprihatinkan demi sebuah konten atau isi dari media sosial, maka seseorang itu bisa melakukan tindakan-tindakan yang sangat ekstrim, yang sangat berbahaya, bahkan tak jarang yang kemudian mencelakakan dirinya sendiri demi memenuhi ya tuntutan atau keinginan para followers atau subscriber media sosialnya. Nah, lawang menjadi pengikut kok ngongkon yang diikuti, kan begitu kan? Menjadi pengikut kok mendikte yang diikuti. Yang namanya menjadi pengikut, ya sudah, itu suatu komitmen untuk mengikuti siapa yang diikuti itu. Dan inilah yang kemudian terjadi dalam diri Petrus. Yang tadinya, ya, perenungan kita minggu yang lalu, tadinya begitu luar biasa mempunyai pengakuan akan Kristus yang adalah Mesias. Saat ini, pada bacaan kita pada hari Minggu ini, ditegur begitu keras oleh Yesus. Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Mengapa disebut batu sandungan? Alkitab dengan jelas menulis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Apa sing mbok pikir dhewe. Demikian yang menjadi teguran Yesus kepada Petrus. Jadi sebagai pengikut, maka kita diingatkan bahwa hakikat pengikut sekali lagi adalah mencocokkan segenap kehidupan kepada Dia yang kita ikuti. Secara khusus kita para pengikut Tuhan, maka menjadi panggilan kita untuk mencocokkan segenap diri dan kehidupan kita ini dengan Tuhan yang kita ikuti. Lantas, apa hakikat pengikut Kristus yang sejati? Atau apa syarat menjadi pengikut Kristus yang sejati? Bacaan kita menjelaskan, yang pertama, pengikut Kristus yang sejati dipanggil untuk menyangkal diri. Apa menyangkal diri itu? Nah, ini tentu menjadi satu pertanyaan kita. Apa menyangkal diri? Apakah kita kemudian tidak mencintai diri kita sendiri, kemudian membiarkan diri kita hidup dengan apa adanya? Nek urip yo cek urip, nek mati wayahe, apa begitu? Tidak, bukan itu maksud menyangkal diri. Di dalam konteks penekanan pembelajaran tentang pengikut Kristus ini, menyangkal diri ini berbicara tentang orientasi. Para pengikut Kristus dipanggil untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri saja, tetapi juga dipanggil untuk memikirkan sesamanya. Inilah persekutuan. Tidak mikir penake dhewe, tetapi juga memikirkan apa yang menjadi kebutuhan sesamaku. Apa yang bisa aku lakukan untuk kebaikan sesamaku. Ya.
Di bulan pembangunan GKJW yang akan kita akhiri pada hari Minggu ini, kita diingatkan untuk hidup sebagai sebuah persekutuan. Hidup sebuah persekutuan adalah hidup yang saling menopang, saling menguatkan, ya, apalagi di tengah situasi keprihatinan seperti saat ini. Mau untuk mendengar apa yang menjadi pergumulan keluh kesah sesama, ya. Mau untuk memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan bantuan kita, apapun bantuan yang dapat kita berikan. Ya. Memikirkan persekutuan setempat kita sebagai jemaat, tetapi juga tidak lupa untuk memikirkan persekutuan kita sedaerah dalam lingkup pelayanan majelis daerah, atau memikirkan persekutuan kita yang lebih luas lagi sebagai Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan. Tidak hanya memikirkan diri sendiri saja. Inilah makna menyangkal diri. Adapun yang kedua, syarat menjadi pengikut Kristus yang sejati adalah memikul salib. Apa makna memikul salib? Memikul salib berarti tidak menghindar, ya, tidak menghindar dari konsekuensi derek Gusti yang seringkali kita rasakan berat dalam kehidupan ini. Mengapa berat? Karena berbeda dengan pemikiran dunia. Ya. Pemikiran dunia, tawaran dunia, pikatan duniawi itu sangat berbeda. Banyak yang muncul di dalam kehidupan yang menunjukkan pemikiran-pemikiran duniawi yang seringkali tidak cocok, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah yang kita ikuti. Memikul salib artinya derek Gusti, ya kita ikuti firman dan kehendak Tuhan. Meskipun itu berbeda dan kemudian ini menyebabkan tantangan bagi kita semua. Contoh yang sederhana, apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita para pengikutnya? Hidup di dalam kejujuran misalnya. Tawaran dunia, kowe jujur, ajur loh. Ya toh? Banyak yang seperti itu. Jujur, hati-hati, ajur loh, begitu. Memikat. Sopo pengen ajur kan begitu kan? Tetapi sebagai pengikut Kristus sejati, pikul salib. Apa itu? Kehendak Tuhan, aku jujur dalam kehidupan. Pikul itu. Meskipun berat tantangannya, meskipun sangat berat konsekuensinya. Tetapi tanpa kehidupan yang seturut dengan apa yang dikehendaki Tuhan, maka kehidupan ini akan segera hancur. Inilah yang menjadi pesan di akhir bulan pembangunan GKJW ini. Kita dipanggil untuk menghayati bahwa kita adalah pengikut, karena itu kita semua dipanggil untuk sungguh-sungguh mengarahkan diri dan kehidupan kita kepada Tuhan yang kita ikuti. Kita juga dipanggil untuk terus belajar, menyangkal diri,
dan memikul salib. Bagaimana supaya kita mampu untuk melakukan semua itu? Wahyu 3 ayat 19 yang menjadi dasar ibadah kita tadi mengingatkan. Kalaupun kita hidup sebagai para pengikut Tuhan, namun kita tetap harus berhadapan dengan situasi dan kondisi-kondisi yang sulit, berat, penuh tantangan. Pahami itu sebagai bagian dari didikan Tuhan untuk kita semua. Sehingga kita akan sampai pada kemuliaan sejati ya, dengan kekokohan dan keteguhan iman. Selamat untuk terus menghayati sebagai pengikut Kristus yang sejati, dan mari kita ingat bahwa Dia yang kita ikuti adalah Dia yang baik, yang menuntun kita kepada kemuliaan. Karena itu setialah meskipun dalam kehidupan ini penuh dinamika. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, tiba saatnya kita untuk mengucapkan kembali pengakuan iman rasuli. Untuk itu kami mohon untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan. Marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur, baik melalui transfer rekening atau QR code yang ada di layar, atau menitipkan persembahan kepada ketua kelompok atau majelis pendamping. Dengan pengantar firman yang dituliskan demikian pada Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, sampai hari ini Tuhan telah melimpahkan berkat kepada kami semua. Saat ini dengan sukacita kami akan menyerahkan sebagian berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami dalam bentuk persembahan, baik persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, persembahan perpuluhan, dan persembahan lain-lainnya. Terimalah persembahan kami ini sebagai tanda syukur dan terima kasih kami. Kami juga mohon penyertaan Tuhan agar kami dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan benar. Kiranya melalui persembahan ini, nama-Mu selalu dipermuliakan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 235. Kita pujikan bait pertama dan kedua. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun ya berkati aku pun. Bapa, jangan kau lewati aku walau ku cemar. Ku tak layak kau dekati, namun rahmat-Mu besar. Aku pun kasihani aku pun. Kini jemaat, marilah bersama kita satukan hati di dalam syafaat kita. Dan doa syafaat ini nanti akan bersama-sama kita akhiri dengan kita menaikkan doa Bapa kami yang kita nyanyikan. Kita satu hati dan berdoa. Tuhan, inilah syukur kami yakin dan percaya Tuhan berkenan menyuci kuduskan persembahan yang kami haturkan kepadamu, sehingga bermanfaat bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah dunia ini melalui gerejamu. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang telah mempersembahkan dengan kesungguhan dan ketulusan hati. Berkati seluruh umat milik-Mu dengan kekuatan di dalam melaksanakan tugas, pekerjaan, usaha, dan karya keseharian mereka masing-masing di tengah situasi kehidupan yang memprihatinkan dan berat ini. Kami yakin pimpinan dan penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan setiap umat percaya milik-Mu. Kami doakan saudara-saudara kami yang sakit dalam proses pemulihan kesehatan, yang harus dirawat ataupun menjalani isolasi karena terjangkit penyakit yang saat ini sedang mewabah. Berikan mereka pengharapan bahwa Tuhan akan berkarya memberikan kesembuhan, kesempurnaan kesehatan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga milik-Mu, kiranya Tuhan berkenan untuk senantiasa hadir. Tuhan menghadirkan dan menganugerahkan damai dan sejahtera dalam kehidupan tiap-tiap keluarga milik Tuhan. Sehingga melalui mereka semua, banyak orang yang merasakan kasih Tuhan dalam kehidupannya dan nama Tuhan dimuliakan. Perkenankan kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, dengan keberhasilan atas segala apa yang mereka lakukan. Kiranya karya kasih Tuhan dalam kehidupan mereka semua memampukan kami untuk dapat bersyukur dalam segala hal. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, pemerintah bangsa kami maupun kami semua warga negara Indonesia. Di
Di tengah usaha bersama kami untuk menghadapi pandemi ini, kiranya Tuhan memampukan kami semua sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing untuk melakukan kebaikan. Sehingga dengan kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, situasi yang penuh keprihatinan ini berganti dengan kehidupan yang indah oleh karena karya Tuhan yang memampukan kami semua umat ciptaan-Mu untuk berbuat baik. Tentunya masih banyak hal yang ingin kami haturkan kepadamu, yang masih ada di dalam relung hati dan batin kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan Sang Empunya dan Penata kehidupan kami, Maha mengetahui apa yang menjadi setiap pergumulan kami. Oleh karena itu doa kami, baik yang mampu kami ungkapkan maupun yang masih ada di dalam hati kami masing-masing, ingin kami haturkan dengan penuh percaya akan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah minggu ini akan bersama-sama kita akhiri. Namun ingatlah, ibadah yang sejati adalah segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari, di mana kita dipanggil untuk memancarkan kehendak Allah yang kita ikuti. Memang tidak mudah, tetapi yakinlah jika Tuhan mengiring jalan kita, maka kita akan dimampukan. Mari dengan bangkit berdiri, kita bernyanyi, di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang
harapanku, datang air yang sedang. Kini jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.